Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lintang Permatajati dan hari ini saya akan menjelaskan teori kepemimpinan karismatik dan transformasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian karismatik leadership dan transformasional leadership, lalu ada teori konsep kepemimpinan karismatik, persamaan dan perbedaan kepemimpinan karismatik dan transformasional, manfaat dan kerugian kepemimpinan karismatik dan transformasional, lalu bagaimana menginspirasi para bawahan untuk lebih komitmen dan optimis, serta yang terakhir ada studi kasus yang berkaitan tentang teori kepemimpinan karismatik dan transformasional. Pertama-tama, apa sih pengertian karismatik leadership dan transformasional leadership? Jadi tidak semua orang itu bisa menjadi pemimpin karismatik, karena tipe ini membutuhkan individu dengan energi, daya tarik, dan wibawa yang kuat untuk mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin karismatik memiliki pengikut yang besar dan sangat setia, dihormati oleh orang lain dan perintahnya dilaksanakan tanpa paksaan. Sedangkan transformasional leadership merupakan sebuah proses di mana para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Bukti kepemimpinan karismatik disediakan oleh hubungan pemimpin-pengikut dan pemimpin karismatik memiliki efek mendalam dan tidak biasa pada pengikut. Pemimpin karismatik cenderung memiliki kebutuhan yang kuat akan kekuasaan, kepercayaan diri yang tinggi, dan keyakinan yang kuat dalam keyakinan dan cita-cita mereka sendiri. Pemimpin memainkan peran penting dalam banyak organisasi, dan mereka dapat memiliki berbagai kapasitas kepemimpinan yang berbeda tergantung pada posisi khusus mereka. Penting bagi seorang pemimpin untuk memahami gaya kepemimpinan yang tepat dalam konteks organisasi mereka dengan mempertimbangkan karakteristik individu bawahan dan situasi yang dihadapi. Nah, di sini ada perbedaan antara kepemimpinan karismatik dan transformasional. Jadi, kepemimpinan karismatik dan transformasional cenderung serupa karena tumpang tindih dalam filosofi gaya kepemimpinan. Meskipun demikian, kedua gaya kepemimpinan itu unik dan masing-masing mungkin paling cocok untuk situasi yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa perbedaan utama antara kepemimpinan karismatik dan transformasional. Yang pertama itu ada di fokus. Jadi salah satu perbedaan utama antara kedua gaya kepemimpinan ini ada di fokus mereka. Nah, pemimpin karismatik biasanya mengandalkan karakteristik pribadi mereka seperti persuasif mereka itu. Hal ini dapat menanamkan rasa dedikasi di antara karyawan kepada pemimpin. Sebaliknya, pemimpin transformasional biasanya memotivasi karyawan dengan menciptakan tujuan bersama di antara semua karyawan dalam tim mereka. Mereka membantu anggota tim mengembangkan keterampilan mereka dan menjadi karyawan yang lebih baik sehingga seluruh tim dapat mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada di gaya kerja. Karyawan yang bekerja untuk pemimpin karismatik biasanya kurang memiliki individualitas dan kebebasan untuk membuat keputusan bisnis. Sebaliknya, pemimpin karismatik biasanya membuat keputusan penting sebelum menginstruksikan bawahan mereka tentang apa yang harus dilakukan. Sebaliknya, pemimpin transformasional cenderung kurang otokratis dan biasanya memberi bawahan mereka kemampuan untuk membuat keputusan. Mereka mungkin lebih fokus untuk memastikan bahwa bawahan mereka selaras dengan tujuan dan visi organisasi sehingga keputusan yang mereka buat bermanfaat bagi organisasi. Meskipun kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional memiliki banyak perbedaan, ada beberapa aspek yang serupa, yaitu yang pertama adalah peningkatan produktivitas. Baik pemimpin karismatik maupun pemimpin transformasional dapat meningkatkan produktivitas bawahan mereka. Pemimpin karismatik yang berhasil menggunakan keterampilan mereka untuk menginspirasi karyawan mereka dapat mendorong mereka untuk berusaha lebih keras untuk berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Demikian pula, pemimpin transformasional juga dapat membantu meningkatkan tingkat produktivitas di antara karyawan di bawah tanggung jawab mereka. Lalu yang kedua ada peningkatan moral. Baik pemimpin karismatik maupun pemimpin transformasional dapat meningkatkan moral karyawan dalam suatu organisasi. Pemimpin karismatik melakukan dengan menginspirasi karyawan dengan visi dan tujuan pribadi mereka untuk organisasi. Mereka dapat menggunakan persuasif mereka untuk meyakinkan bawahan mereka
untuk mendukung mereka dalam mencapai tujuan mereka untuk organisasi. Pemimpin transformasional dapat meningkatkan moral dengan membuat karyawan merasa menjadi bagian integral dari organisasi dan bahwa organisasi menghargai kontribusi dan upaya mereka. Kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional memiliki manfaat dan kerugian yang perlu dipertimbangkan dalam kepemimpinan. Dengan mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan masing-masing gaya kepemimpinan ini, pemimpin dapat mengadopsi pendekatan yang lebih menyeluruh dan efektif dalam memimpin tim mereka. Nah, pertama kita bakal bahas kepemimpinan karismatik dulu. Jadi, kepemimpinan karismatik memberikan manfaat yang sangat penting dalam organisasi dengan adanya pengaruh yang kuat dari pemimpin yang memiliki karisma yang menonjol. Ada banyak keuntungan dari gaya kepemimpinan ini, yaitu yang pertama peningkatan loyalitas, lalu ada pembibitan pemimpin baru, produktivitas tinggi, perangkul inovasi, dan bangun budaya belajar. Tapi dengan berbagai keuntungan tersebut, pemimpinan karismatik justru kurang cocok diterapkan dalam organisasi yang bergantung pada struktur dan proses yang kaku. Maka beberapa kekurangannya yaitu yang pertama, salah fokus, lalu ada organisasi terlalu dependen atau bergantung, lalu yang ketiga adalah merasa sangat diagungkan. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Sebagai seorang yang memimpin organisasi, tentu pemimpin menyadari bahwa ada banyak hal yang harus diubah. Namun sayangnya, tidak sedikit pemimpin yang memerhatikan dan mementingkan perubahan tersebut. Nah, di sini ada manfaat kepemimpinan transformasional, yaitu yang pertama ada pengaruh ideal, lalu mempertimbangkan individu, motivasi inspirasional, dan stimulasi intelektual. Nah, di samping kelebihan yang barusan saya jelaskan, gaya kepemimpinan transformasional juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kurang fokus, penyalahgunaan kekuasaan, ketergantungan pada kepribadian, lalu ketidaksepakatan yang berlebihan. Meskipun masih banyak hal yang harus ditemukan mengenai kepemimpinan transformasional dan teori terkaitnya, kesesuaian temuan penelitian dari berbagai sumber memberikan landasan prinsip awal bagi para pemimpin yang berusaha untuk menginspirasi bawahan dan meningkatkan kepercayaan diri serta dedikasi mereka terhadap misi organisasi. Lalu ada studi kasus pada Rumah Sakit Safira di Pekanbaru. Jadi situasi instasinya, dunia kesehatan di Indonesia berkembang dengan penambahan rumah sakit di berbagai wilayah, mengutamakan pelayanan berkualitas dan biaya terkendali. Namun, masalah internal dalam organisasi atau perusahaan dapat menyebabkan turunnya loyalitas karyawan. Untuk meningkatkan loyalitas karyawan di Rumah Sakit Safira Pekanbaru, penting untuk memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan, tanggung jawab, dan sikap kerja. Lalu masalahnya, terdapat tingkat perputaran karyawan yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa kurangnya motivasi pimpinan kepada karyawan, sehingga cara kerja perusahaan kurang maksimal dan karyawan cenderung memiliki keinginan untuk keluar dari perusahaan tersebut dan mencari pekerjaan lain. Lalu, solusinya, pemimpin juga harus memperhatikan lingkungan kerja rumah sakit ini, karena lingkungan kerja juga mempengaruhi nyaman atau tidaknya seorang untuk bekerja, betah atau tidaknya karyawan selama bekerja di rumah sakit ini, karena lingkungan kerja yang baik akan membuat karyawan lebih semangat, nyaman, aman dalam melakukan pekerjaan dan lebih menyenangkan dalam melakukan segala sesuatu. Nah, keterkaitan teorinya, apabila gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan di Rumah Sakit Safira Pekanbaru sudah berhasil, dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi para karyawannya. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan transformasional memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan memberikan motivasi serta dorongan kepada mereka. Jadi, kesimpulannya, pemimpin karismatik memiliki dampak signifikan pada organisasi, tetapi pemimpin narsistik dapat memiliki konsekuensi negatif. Nah, pemimpin transformasional mendorong pengikut untuk mengambil tanggung jawab, memberikan dukungan, dan membangun kepercayaan. Teori transformasional dan karismatik mengakui aspek emosional dan simbolik, tetapi perlu mempertimbangkan manajemen strategis untuk memahami pengaruh memimpin. Nah, ingatlah, pemimpin yang hebat tidak hanya mengubah dunia di sekitar mereka, tetapi juga mengubah dunia di dalam diri orang-orang yang mereka pemimpin. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.